Adapun liberal, mereka lebih banyak main dengan logika. Nah, karena itu, kalau Ahlus Sunnah ingin menghadapi mereka, Ahlus Sunnah harus menguatkan logikanya. Bagaimana untuk merontokkan daripada dalil mereka. Kesimpulannya, bangunan akidah, syariat, dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kokoh, sangat kuat. Tidak mudah dirontokkan oleh kelompok manapun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun bangunan daripada pemahaman Wahabi, pemahaman Syiah, apalagi pemahaman liberal, mereka semua rapuh, mudah yaitu rubuh, mudah rontok. Oleh karena itu kita hanya tinggal perlu mencari celahnya. Bagaimana untuk menjawab dalil-dalil mereka. Sekarang saya mau tanya lagi. Jadi kalau peristiwa 50 jadi 5, Allah ingin memamerkan keagungan akhlak Nabi, masuk di akal tidak? Jadi nggak ada yang aneh dengan cerita ini. Nggak ada yang aneh dengan riwayat ini, saudara. Hanya saja, saudara, kalangan Syiah ini, karena memang sudah punya dasar adanya ketidaksukaan kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga mereka mencoba mengorek-korek dan mencari-cari celah untuk merendahkan Bukhari dan Muslim. Ya, tapi tidak ada masalah bagi saya. Kalangan Syiah ingin mengkritisi Bukhari Muslim, silakan. Mereka ingin memprotes hadis-hadis Bukhari Muslim, silakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah punya segudang jawaban untuk itu semua. Jadi banyak sekali kitab dikarang mengkritik Bukhari dan Muslim, bahkan menghujat Bukhari dan Muslim. Tapi alhamdulillah, sejak lama dulu sampai hari ini, ulama-ulama Ahlus Sunnah sudah membuat lagi kitab-kitab yang membela habis-habisan Bukhari dan Muslim. Membela secara ilmiah. Membela secara argumentatif. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah tidak anti dikritik. Tidak anti diprotes. Tidak anti untuk diajak dialog. Silakan. Mereka itu mau mengkritik. Silakan mereka mau memprotes. Nah, kita Ahlus Sunnah akan mencoba menjawabnya bil ilmi wal adab. Dengan ilmu dan ada. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan untuk menghina kelompok-kelompok lain yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada para santri Ramadan yang hadir pada hari ini di tempat ini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah punya bangunan akidah yang sangat kokoh. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya bangunan akidah, punya bangunan syariat, punya bangunan akhlak, punya bangunan argumentasi, bangunan dalil sangat kokoh. Tidak mudah dirubuhkan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sudah teruji. Yaitu sepanjang 1400 tahun. Artinya kita ini sudah masuk abad 15 saat ini. Sepanjang 1400 tahun, saudara, bangunan akidah yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti daripada, yaitu Nabi, kemudian mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'in, bangunan ini sudah sangat kokoh, tidak mudah dirubuhkan oleh siapapun. Dan perlu saya sampaikan di sini, kalangan Wahabi dengan segudang dalilnya itu kalau berhadapan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil-dalil mereka rapuh, mudah rontok. Begitu juga kalangan Syiah dengan segudang dalilnya, mau dalil nakli, mau dalil akli, kalau sudah berhadapan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka rontok semua mereka punya dalil. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalah berdebat dengan Wahabi dan Syiah. Enggak ada sejarahnya, saudara. Belum pernah. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memenangkan perdebatan untuk berhadapan dengan Wahabi dan Syiah. Apalagi dengan liberal di zaman sekarang ini. Liberal lebih rapuh lagi. Jadi kalau dalil-dalil Wahabi itu serapu-rapunya Wahabi masih lebih kokoh. Karena masih berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian masih pakai Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Nah, sedangkan liberal ini sudah memutarbalikkan dalil. Jadi liberal ini paling rapuh. Dalilnya paling rapuh, paling gampang untuk dijawab. Nah, jadi yang agak berat memang pertama itu adalah dalil-dalil yang dikemukakan kalangan Wahabi. Karena sumber mereka dengan sumber Ahlus Sunnah sama. Sama-sama kitab-kitab tafsirnya sama, kitab-kitab hadisnya juga sama. Nah, sehingga memang
mereka agak sedikit lebih berat untuk dihadapi, tapi bukan berarti dalil mereka tidak rapuh. Dalil mereka rapuh, mudah untuk dirontokkan daripada dia punya dalil. Syiah lebih rapuh lagi. Syiah lebih rapuh lagi. Karena kitab-kitab hadis yang mereka gunakan seperti Al-Kafi fil Usul, Wal-Kafi fil Furu, karangan Al-Kulaini dan lain sebagainya, itu banyak sekali di dalamnya cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk di akal, cerita-cerita yang sangat lemah. Artinya, kalau mereka ingin mengkritisi Sahih Bukhari, kita dengan mudah menjawab, Anda kritisi dulu kitab Anda. Karena kitab Anda itu lebih ngawur lagi. Andai kata Anda katakan Bukhari itu ngawur, kitab yang Anda pegang lebih ngawur lagi. Silakan Anda baca. Banyak cerita-cerita nggak masuk di akal ada di sana. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Adapun liberal, mereka lebih banyak main dengan logika. Nah karena itu, kalau Ahlus Sunnah ingin menghadapi mereka, Ahlus Sunnah harus menguatkan logikanya. Bagaimana untuk merontokkan daripada dalil mereka. Kesimpulannya, bangunan akidah, syariat dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat kokoh, sangat kuat. Tidak mudah dirontokkan oleh kelompok manapun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun bangunan daripada pemahaman Wahabi, pemahaman Syiah, apalagi pemahaman liberal, mereka semua rapuh, mudah yaitu rubuh, mudah rontok. Oleh karena itu kita hanya tinggal perlu mencari celahnya. Bagaimana untuk menjawab dalil-dalil mereka. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, yang berikutnya yang keenam. Yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah SAW betul dapat saran dari Nabi Musa alaihi salam. Tadi sudah kita jawab dengan panjang lebar.